Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bertemu kembali di dalam pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Diadili dan Disalibkan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Dia Tuhan Bapa kami di sorga, mohon kiranya Roh Suci-Mu boleh menolong hati pikiran kami, karena kami memahami pelajaran sekolah sahabat kami, sehingga kami mendapat berkat-berkat rohani dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami berdoa. Amin. Diadili dan disalibkan. Sebenarnya siapakah penyebab Yesus diadili dan disalibkan? Apakah Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus yang mengkhianati gurunya dengan menjual kepada para imam? Atau imam-imam dan ahli Taurat itu sendiri yang benci kepada Yesus, dengki dan merencanakan pembunuhan kepada Yesus? Ataukah gubernur Yudea Pontius Pilatus, gubernur yang mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman kepada warga orang Yahudi? Pilatus sebenarnya bukan seorang pemimpin yang baik. Akhlaknya jauh dari yang sempurna. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Setelah ditanya-tanya, tidak ada salahnya dan tidak patut untuk dihukum. Namun para imam, ahli Taurat, orang Farisi mendesak Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati. Orang-orang sudah dihasut untuk berteriak salibkan dia. Dan Pilatus, hati nuraninya mengatakan orang ini tidak bersalah, tidak pantas dihukum. Lalu dia menyodorkan pada hari raya Paskah, biasanya ada napi yang dibebaskan. Lalu dia menyodorkan Barabas, napi pemberontak kerajaan Romawi yang kejam dan banyak orang yang sudah dibunuh. Dia sodorkan, bertanya kepada orang-orang, siapa yang akan saya lepaskan? Yesus Kristus atau Barabas? Di luar dugaan, orang-orang memilih Barabas yang dibebaskan dan tetap menghendaki Yesus untuk dihukum mati. Pilatus ingin melepaskan Yesus, tapi dia ragu-ragu dan tidak berani karena desakan orang banyak. Dan Pilatus mendapat ancaman, kalau Yesus dilepaskan, artinya Pilatus mengakui bahwa dia adalah seorang raja orang Yahudi, maka itu sangat membahayakan kedudukannya. Karena seorang raja Yahudi akan berhadapan dengan kaisar Romawi. Mereka katakan, engkau bukan sahabat kaisar. Dan ini sangat merisaukan hatinya. Dia tidak mau kehilangan kedudukannya, tidak mau kehilangan kehormatan dan kekuasaannya. Maka dia mengabaikan hati nuraninya dan dia mengorbankan kehidupan orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus. Saudaraku, betapa sering kita menghadapi situasi seperti ini. Kita tahu yang benar, tahu yang salah. Hati nurani kita mengatakan yang benar, tetapi demi keuntungan kita, demi kenyamanan kita, demi prestise kita, demi materi,
kita mengorbankan prinsip, bahkan mengorbankan iman kita. Pengalaman Pilatus menjadi amaran bagi kita. Besok pagi kita akan mengikuti perjamuan suci. Perjamuan suci bukanlah hanya seremonial makan roti dan minum anggur. Perjamuan suci adalah memperingati kematian Tuhan Yesus. Pada umumnya kita mengetahui penderitaan Tuhan Yesus secara fisik. Kita lihat tubuhnya berlumuran darah karena bekas cambukan. Lalu kita lihat kepalanya dihunjam dengan sebuah mahkota yang berduri. Lalu kita bisa melihat tangan dan kaki yang dipaku. Kemudian lambung yang ditusuk lembing oleh serdadu Romawi. Semua itu mengerikan. Suatu penderitaan yang luar biasa. Tetapi sadarkah kita bahwa dia melakukan itu tanpa melawan adalah demi kita? Di dalam tulisan yang diinspirasikan dikatakan begini, kesengsaraan yang dia rasakan oleh Yesus bukan karena fisiknya yang dianiaya, tetapi karena dia harus meminum cawan murka Allah. Di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita hari Jumat, di sini dikatakan, di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita, terletaklah kejahatan kita semuanya. Ia disabut seorang pelanggar, agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukum. Kesalahan setiap orang dari keturunan Adam sedang menekan hatinya. Murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Pencabutan wajah ilahi dari juru selamat pada saat kesengsaraan yang hebat itu memenusuk hatinya dengan satu kesusahan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Sangatlah besarnya kesengsaraan itu sehingga penderitaan jasmaniahnya hampir tidak terasa. Kita tidak mampu memahami besarnya kesengsaraan Yesus di dalam meminum cawan murka Allah, yaitu hukuman yang harusnya dijatuhkan kepada kita masing-masing. Di atas pundak Yesus terletak segala dosa dan kesalahan kita, dan itu menekan dirinya sehingga terasa Allah meninggalkan dia. Itulah kesengsaraan yang luar biasa yang melebihi kesengsaraan fisiknya. Saudaraku, itu adalah kabar baik bagi kita. Karena Kristus, keselamatan bagi orang paling berdosa merupakan temanya. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Apapun, berapapun besar dosa kesalahan kita. Bila mana kita mengaku, bila mana kita menerima, percaya Yesus menggantikan kita, menjadi juru selamat kita, kita diampuni dan kita diselamatkan. Oleh sebab itu, marilah kita siapkan hati, pikiran kita, bila mana kita menerima perjamuan suci pada besok pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.